Ini lampu DC bukan lampu AC ya. Kendalanya adalah mati total. Ini untuk supply, memakai supply input 5 volt untuk lampu jenis ini. Karena ini tidak memakai skrup, jadi kita harus membongkarnya. Untuk melihat bagian dalamnya, kita membongkar bagian depan penutup casing ini. Kita harus pelan-pelan untuk membongkar bagian ini. Ini sudah nampak jelas bagian dalam PCB-nya, PCB chiplet maksudnya. Ini terdapat 2 buah skrup untuk mengencangkan PCB ini. Ini sudah selesai dibuka. Sekarang kita akan copot bagian PCB LED-nya. Ternyata ini memakai baterai kecil ya, karena mungkin casingnya tidak memadai. Ini penutup baterainya. Sekarang kita membongkar bagian baterai, dan sekaligus kita akan buka juga bagian driver dari baterai, bukan baterai, dari senter ini maksudnya, atau dari lampu emergency ini. Ini sudah selesai untuk pembongkarannya, pencabutannya driver, PCB, dan baterai. Sekarang kita akan mencoba mengasih input dulu. Tuh, lampu indikator menyala, namun untuk senter tidak mau nyala atau chiplet tidak mau menyala. Apakah komponennya ada yang rusak, atau chipletnya, atau baterai, entah di mana, karena belum kita cek ya. Sekarang kita lagi proses pengecekannya. Untuk pengecekan pertama, kita akan mengecek bagian dari chiplet terlebih dahulu ya. Untuk mengeceknya, kita akan membuka dulu atau mencopot bagian input dari LED ini. Ini sudah selesai dibuka atau dicabut. Untuk input min ini memakai kabel berwarna putih, dan untuk input plus memakai kabel warna kuning. Ini lampu chipnya sudah dites, lalu dia menyala, berarti chip ini masih dapat digunakan atau tidak rusak. Berarti komponen yang lain nanti yang rusaknya. Kita akan pasang kembali untuk bagian input dari chiplet ini. Kita pasang kembali karena ini masih bagus, tidak rusak. Kita akan pasang kembali ya, atau digunakan lagi. Tadi juga secara fisik untuk driver ini tidak ada tanda-tanda yang short atau yang rusak. Lalu kita akan coba copot ini untuk bagian baterai. Biasanya di baterai sih yang rusak ini. Kalau kasus seperti ini, dia baterai swak atau short ya, jadi tidak mampu mensuplai mengaliri tegangan input LED. Tuh, bisa dilihat lampunya menyala lagi. Berarti benar baterai ini yang rusak, yang kita akan ganti untuk kali ini. Jadi hanya dengan mengganti baterai, lampu ini bisa digunakan kembali. Kita akan mengganti baterai ini dengan baterai beda jenis ya, namun untuk outputnya sama itu untuk baterai ini. Untuk kabel berwarna hitam adalah kutub negatif, dan untuk kabel yang berwarna merah kutub positif. Ini sekarang kita tinggal pasang bagian kabel berwarna merah ya, atau kabel positif. Ini sudah selesai untuk tahap pemasangannya. Tuh, kita coba. Ini karena tidak ada menyimpan daya, karena ini lama tidak dicas. Sekarang kita akan coba lagi kasih tegangan atau dicas kembali. Tuh, kalau baterai bagus dia dicas juga mau menyala, tapi kalau baterai jelek dia tidak akan mau menyala ya. Untuk disuplai tegangan juga. Ternyata lampu ini ada beberapa mode ya. Untuk menyalanya itu bisa ada kedip tuh, redup, strobo. Nih
Sekarang kita tinggal mencas sampai penuh, lalu lampu ini bisa digunakan kembali. Karena ini di chargernya baru sebentar, jadi lampu ini nyalanya agak sedikit redup ya, atau kurang terang. Sekarang kita akan pasang kembali bagian driver ke dalam casing. Ini casingnya sudah dibersihkan tadi ya, beda dengan awal kan agak kusam-kusam, sekarang ini sudah bersih. Ini untuk pemasangannya harus hati-hati bagian chargernya, karena ini lubangnya agak sempit, biasanya suka penyok untuk bagian ininya, maksudnya bukan suka tapi takut penyok. Sekarang kita pasang bagian skrup ya, ini untuk pengencangannya memakai 2 buah skrup, dan ini untuk baterai diginiin nggak muat ya, berarti kita harus posisinya harus seperti ini supaya muat. Ini baterai sudah muat. Sekarang kita akan memasang lakbannya atau penghalang untuk di bagian ini. Ini kalau ada double tip ini bisa pakai double tip ini supaya untuk pengencangannya supaya lebih rapat pakai double tip ini, karena saya nggak ada double tip jadi tidak pakai ya. Sekarang untuk pemasangan bagian terakhir adalah ini untuk PCB, bukan terakhir sih, ini terakhir itu kan penutup casing. Ini sudah selesai, tinggal kasih skrup untuk pengencangannya. Ini skrup yang pertama sudah selesai untuk PCB ini, lalu kita akan pasang kembali skrup yang kedua. Tadi kan kita memakai lampu ini memasang 2 buah skrup, sekarang kita pakai 4 buah skrup ya supaya lebih rapat. Ini untuk ininya jangan sampai terbalik ya, biasanya itu akan ada peniti itu, kita pasang ke dalam lorak bagian itu. Ini untuk pemasangannya kita tekan-tekan ya supaya lebih rapat di bagian penutup casing ini. Kita akan coba menyalakan dengan penutup casing, apakah sangat terang apa bagaimana, nggak jelas, nggak terang ya, karena ini di chargernya juga baru sebentar tuh, gak kelihatan karena ini kan dihalangi lagi sama penutup casing. Jadi kendalanya di bagian center ini hanya ganti baterai ya, lampu bisa nyala kembali. Sekarang kita akan mencoba mencharger lebih lama lagi ya, lalu kita akan lihat seberapa terang untuk lampu maksudnya lampu apa ini, lampu magic bukan lampu magic, lampu DC ini tuh bisa dilihat lampunya sangat terang untuk di kelasnya ya. Tadi kan agak sedikit redup, ini sangat terang, jadi ini bisa buat menerangi sewaktu padam lampu atau kita mau bepergian ke tempat yang agak gelap. Tuh enak ya kalau ini lampu DC seperti ini. Ini sudah selesai. Ini ternyata di belakang casing ini terdapat magnetnya untuk ditempelkan ke besi tuh, jadi enak. Ini juga ada gantungan.